Wajah berteriak ketakutan negara yang selama ini dikenal tertutup dan melarang agama, kini dikabarkan mulai membuka pintunya untuk Islam. Apakah ini benar? Apakah ini pertanda kemenangan Islam? Simak video ini sampai akhir karena kalian bakal terkejut dengan fakta-faktanya. Halo sahabat muslim di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi informasi dan kabar terbaru seputar dunia Islam. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like video ini, komen pendapat kalian di bawah, dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan berita menarik lainnya seputar perkembangan Islam di dunia. Tekan juga tombol loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar semakin banyak keberkahan yang datang kepada kita semua. Jangan lupa juga tulis asal daerah kalian supaya kita tahu dari mana saja komunitas muslim yang menonton video ini. Korea Utara adalah salah satu negara paling tertutup di dunia. Negara ini dipimpin oleh Kim Jong-un, yang menerapkan sistem pemerintahan yang sangat otoriter. Pemerintahnya mengontrol hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk kebebasan berbicara, media, dan bahkan kepercayaan atau agama. Tidak seperti negara lain yang memberikan kebebasan bagi rakyatnya untuk memilih dan menjalankan keyakinan mereka, Korea Utara memiliki kebijakan yang sangat ketat dalam hal agama. Sejak berdirinya negara ini setelah Perang Dunia Kedua, Korea Utara telah mengadopsi ideologi Juche yang dikembangkan oleh Kim Il-sung, kakek dari Kim Jong-un. Juche adalah ideologi yang menekankan kemandirian dan kesetiaan penuh kepada pemimpin negara. Dalam sistem ini, pemimpin dianggap sebagai sosok yang hampir seperti dewa bagi rakyatnya. Oleh karena itu, segala bentuk kepercayaan atau agama yang dianggap bertentangan dengan ideologi Juche dilarang keras. Pemerintah Korea Utara telah lama melarang praktik keagamaan, termasuk Islam, Kristen, dan agama lainnya. Orang-orang yang ketahuan menjalankan ibadah secara diam-diam bisa menghadapi hukuman berat, mulai dari hukuman penjara hingga hukuman mati. Bahkan, ada laporan dari organisasi hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa ada kamp-kamp kerja paksa di mana para tahanan agama diperlakukan dengan sangat kejam. Mereka dipaksa bekerja tanpa istirahat, diberi makan sangat sedikit, dan mengalami penyiksaan fisik maupun mental. Karena tekanan yang begitu besar dari pemerintah, masyarakat Korea Utara hidup dalam ketakutan. Mereka tidak bisa secara terbuka membahas tentang agama, apalagi menjalankannya. Bahkan, memiliki kitab suci seperti Al-Quran atau Injil bisa membuat seseorang langsung ditangkap dan dipenjara. Situasi ini sangat berbeda dengan banyak negara lain di dunia, termasuk di negara-negara tetangga seperti Korea Selatan dan Tiongkok, di mana kebebasan beragama lebih terjamin. Meskipun demikian, ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa ada warga Korea Utara yang mulai tertarik dengan Islam. Hal ini terjadi karena beberapa dari mereka pernah pergi ke luar negeri, seperti ke Tiongkok atau Timur Tengah, dan melihat sendiri bagaimana Islam dijalankan di negara-negara tersebut. Beberapa pekerja migran Korea Utara yang dikirim ke negara-negara, seperti Uni Emirat Arab, atau Qatar juga membawa cerita tentang Islam ketika mereka kembali ke tanah air. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga memungkinkan sebagian kecil warga Korea Utara untuk mengakses informasi tentang Islam. Walaupun internet di negara ini dikontrol ketat oleh pemerintah, ada beberapa warga yang berhasil menyelundupkan ponsel atau perangkat elektronik dari luar negeri. Melalui perangkat ini, mereka bisa mendapatkan informasi dari dunia luar, termasuk tentang ajaran Islam. Meskipun jumlahnya masih sangat kecil, beberapa warga Korea Utara disebut-sebut telah mulai mempelajari Islam secara diam-diam. Mereka tertarik dengan konsep ketuhanan dalam Islam yang mengajarkan tauhid, yaitu keesaan Allah. Dalam Islam, tidak ada manusia yang bisa dianggap sebagai Tuhan atau pemimpin yang harus disembah, sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan ajaran Juche yang diterapkan di Korea Utara. Selain itu, Islam juga mengajarkan tentang keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan di antara sesama manusia, tanpa memandang ras atau kebangsaan. Ajaran ini menarik bagi sebagian warga Korea Utara yang selama ini hidup di bawah tekanan rezim yang menindas. Mereka mulai mempertanyakan apakah benar pemimpin mereka harus dipuja seperti seorang dewa, atau apakah ada kebenaran lain yang belum mereka ketahui. Namun, meskipun ada ketertarikan terhadap Islam, menjalankan agama di Korea Utara masih sangat berbahaya.
Ada laporan bahwa aparat keamanan pemerintah secara rutin melakukan penggerbekan untuk mencari siapa saja yang mungkin terlibat dalam aktivitas keagamaan. Mereka yang tertangkap bisa mengalami penyiksaan atau bahkan dieksekusi. Oleh karena itu, jika ada yang memeluk Islam di Korea Utara, mereka harus melakukannya dengan sangat rahasia dan berhati-hati. Salah satu cerita yang menarik datang dari seorang mantan warga Korea Utara yang berhasil melarikan diri ke Korea Selatan. Dalam wawancaranya, dia menceritakan bahwa selama di Korea Utara, dia pernah menemukan sebuah buku yang berisi kutipan dari Al-Quran. Buku tersebut diselundupkan oleh seseorang yang pernah bekerja di Timur Tengah. Dia mengatakan bahwa setelah membaca kutipan-kutipan tersebut, dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Dia mulai merasa bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada pemimpin negaranya, sesuatu yang selama ini tidak pernah diajarkan oleh pemerintah. Namun, karena takut tertangkap, dia tidak bisa secara terbuka membahas hal ini dengan orang lain. Dia hanya bisa menyimpan pemikiran tersebut dalam hatinya, hingga akhirnya berhasil melarikan diri ke Korea Selatan. Di sana, dia mulai belajar lebih dalam tentang Islam, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Kisah ini menunjukkan bahwa meskipun sangat sulit, ada harapan bahwa Islam bisa berkembang bahkan di tempat-tempat yang paling tertutup sekalipun. Di luar Korea Utara, komunitas Muslim di berbagai negara terus berdoa dan berharap agar suatu hari nanti, negara tersebut bisa lebih terbuka terhadap Islam. Mereka percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan jika memang sudah waktunya, maka pintu hidayah bisa terbuka bagi rakyat Korea Utara, termasuk pemimpinnya sendiri, Kim Jong-un. Saat ini, dunia masih menunggu apakah benar ada perubahan yang terjadi di Korea Utara. Apakah benar ada warga yang mulai mengenal Islam? Apakah mungkin suatu hari nanti akan ada masjid yang berdiri di Pyongyang? Semua ini masih menjadi pertanyaan besar. Tetapi satu hal yang pasti, Islam adalah agama yang terus berkembang. Dan tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa menghentikan cahaya hidayah dari menyentuh hati orang-orang yang dikehendaki Allah. Berita tentang Kim Jong-un masuk Islam tentu saja mengejutkan dunia. Sebagai pemimpin Korea Utara yang dikenal sangat tertutup dan memiliki kebijakan anti-agama yang ketat, mendengar kabar bahwa ia mulai tertarik dengan Islam merupakan sesuatu yang hampir tidak bisa dipercaya. Namun, beberapa laporan dari sumber tidak resmi menyebutkan bahwa pemimpin Korea Utara ini diam-diam mulai mempelajari Islam. Sebagai seorang pemimpin yang memiliki akses ke berbagai informasi global, tidak menutup kemungkinan bahwa Kim Jong-un mengetahui perkembangan pesat Islam di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Islam berkembang sangat cepat, terutama di negara-negara Barat. Banyak tokoh terkenal, atlet, hingga ilmuwan yang memutuskan masuk Islam setelah mempelajari ajarannya lebih dalam. Mungkin ini menjadi salah satu faktor yang membuat Kim Jong-un mulai penasaran dengan Islam dan ingin mengetahui lebih banyak tentangnya. Selain itu, ada beberapa dugaan bahwa ketertarikan Kim Jong-un terhadap Islam bisa jadi berhubungan dengan hubungan diplomatik Korea Utara dengan negara-negara Muslim. Korea Utara memiliki hubungan ekonomi dengan beberapa negara di Timur Tengah seperti Iran, Suriah, dan beberapa negara Teluk lainnya. Dalam berbagai pertemuan diplomatik, kemungkinan besar Kim Jong-un atau pejabat tinggi Korea Utara bersinggungan dengan budaya Islam dan mulai memahami ajarannya. Beberapa analis politik berspekulasi bahwa ada momen tertentu yang membuat Kim Jong-un mulai memikirkan Islam. Bisa jadi, ia melihat bagaimana Islam mengajarkan kedisiplinan, persatuan, dan moralitas yang kuat di tengah masyarakatnya. Sebagai seorang pemimpin, ia mungkin merasa bahwa nilai-nilai Islam dapat membantu memperkuat negaranya dan menjaga kestabilan pemerintahan. Di sisi lain, ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa Kim Jong-un pernah melakukan pertemuan tertutup dengan beberapa pemimpin Muslim dari negara sahabat. Pertemuan ini diduga membahas banyak hal, termasuk bagaimana Islam bisa berkontribusi dalam membangun peradaban yang lebih baik. Apakah mungkin dalam pertemuan ini Kim Jong-un mulai mempertimbangkan Islam sebagai jalan hidupnya? Meskipun belum ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Kim Jong-un benar-benar masuk Islam, ada beberapa tanda yang menarik perhatian dunia. Salah satunya adalah beredarnya kabar bahwa di lingkungan Istana Kepresidenan Korea Utara, ada beberapa simbol Islam yang mulai muncul. Misalnya, ada yang menyebutkan bahwa Kim Jong-un mulai membatasi konsumsi alkohol di lingkaran elitnya, yang mana hal ini sebelumnya menjadi kebiasaan di kalangan pejabat tinggi Korea Utara. Seperti yang kita ketahui, dalam Islam, alkohol adalah sesuatu yang dilarang.
Dan jika benar Kim Jong-un mulai mengurangi atau bahkan melarangnya di lingkup pemerintahannya, maka ini bisa menjadi indikasi bahwa ia memang mulai tertarik dengan ajaran Islam. Selain itu, ada laporan yang menyebutkan bahwa beberapa pejabat Korea Utara yang pernah menjalani tugas diplomatik di negara-negara Muslim, seperti Iran dan Pakistan, membawa pengaruh Islam ketika mereka kembali ke Korea Utara. Mereka disebut-sebut mulai mengenalkan ajaran Islam di kalangan terbatas, meskipun masih dalam kondisi yang sangat rahasia. Bisa jadi, dari kalangan pejabat inilah Kim Jong-un mendapatkan informasi lebih dalam mengenai Islam dan mulai mempertimbangkan untuk memeluknya. Namun, di sisi lain, ada juga spekulasi bahwa ini semua hanyalah bagian dari strategi politik Kim Jong-un untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Muslim. Kita tahu bahwa Korea Utara sering menghadapi sanksi ekonomi dari negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Dengan semakin eratnya hubungan dengan negara-negara Islam, bisa jadi Kim Jong-un ingin membuka peluang kerjasama ekonomi dan militer yang lebih luas. Jika benar demikian, maka kabar tentang dirinya masuk Islam bisa jadi hanyalah sebuah propaganda untuk menarik perhatian negara-negara Muslim. Namun, jika memang benar Kim Jong-un mulai tertarik dengan Islam bukan karena alasan politik, melainkan karena ketertarikan pribadi dan keyakinan hati, maka ini akan menjadi peristiwa yang sangat besar dalam sejarah dunia. Bagaimana tidak? Seorang pemimpin dari negara yang sangat menentang agama, tiba-tiba memutuskan untuk memeluk Islam. Jika hal ini terjadi, maka bisa jadi Korea Utara akan mengalami perubahan besar, terutama dalam kebijakan terkait kebebasan beragama. Jika Kim Jong-un benar-benar masuk Islam, bagaimana reaksi dunia? Tentu saja, berita ini akan menghebohkan seluruh dunia. Negara-negara Islam kemungkinan besar akan menyambut baik kabar ini, sementara negara-negara Barat mungkin akan merespons dengan berbagai spekulasi dan teori politik. Bisa jadi, negara-negara yang selama ini menekan Korea Utara dengan sanksi akan mulai memandang negara ini dengan cara yang berbeda. Namun, kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa jika benar Kim Jong-un masuk Islam, ia akan menghadapi perlawanan dari dalam negeri. Banyak pejabat tinggi di Korea Utara yang sangat loyal terhadap ideologi Juche dan ateisme. Jika pemimpinnya tiba-tiba mengadopsi Islam, maka hal ini bisa menyebabkan ketidakstabilan politik di dalam negeri. Selain itu, ada pertanyaan besar lainnya. Jika benar Kim Jong-un masuk Islam, apakah ia akan mengizinkan rakyatnya untuk mengikuti jejaknya? Apakah Korea Utara akan mulai memberikan kebebasan beragama kepada warganya? Jika ini terjadi, maka ini bisa menjadi awal dari perubahan besar bagi Korea Utara, yang selama ini dikenal sebagai negara yang sangat tertutup dan represif dalam hal kebebasan beragama. Terlepas dari benar atau tidaknya kabar ini, satu hal yang pasti, Islam terus berkembang di berbagai belahan dunia, bahkan di tempat-tempat yang tidak kita sangka sebelumnya. Jika benar Kim Jong-un masuk Islam, maka ini adalah bukti bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada seorang pemimpin negara yang selama ini dikenal sebagai diktator. Namun, jika ternyata kabar ini hanya sekadar rumor atau propaganda politik, kita tetap bisa mengambil pelajaran bahwa Islam adalah agama yang menarik perhatian banyak orang dari berbagai latar belakang. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, bukan hanya Kim Jong-un, tetapi seluruh rakyat Korea Utara juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengenal Islam lebih dekat dan menjalankannya dengan bebas. Sebagai umat Islam, kita hanya bisa berharap dan berdoa agar cahaya Islam bisa terus menyebar ke seluruh dunia, termasuk ke negara-negara yang masih menutup diri terhadap agama. Jika memang Kim Jong-un mendapatkan hidayah, maka kita doakan agar ia bisa menjadi pemimpin yang lebih baik bagi rakyatnya dan membuka jalan bagi Islam di Korea Utara. Jika kabar tentang Kim Jong-un masuk Islam saja sudah mengejutkan dunia, maka berita bahwa ia membangun beberapa masjid di Korea Utara adalah sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Seperti yang kita tahu, Korea Utara adalah salah satu negara yang paling tertutup dan anti-agama di dunia. Sejak pemerintahan Kim Il-sung hingga sekarang di bawah Kim Jong-un, negara ini menerapkan kebijakan ateisme negara yang sangat ketat. Bahkan, memiliki kitab suci seperti Al-Quran atau menjalankan ibadah secara terbuka bisa berujung pada hukuman berat, termasuk penjara atau bahkan hukuman mati. Namun, dengan munculnya berita bahwa Kim Jong-un membangun masjid, dunia mulai bertanya-tanya, apakah ini tanda bahwa Korea Utara akan berubah? Apakah negara ini akan mulai membuka pintunya bagi Islam? Menurut beberapa laporan yang beredar, masjid yang dibangun Kim Jong-un bukan hanya satu, tetapi beberapa,
dan lokasinya dipilih secara strategis. Salah satu masjid pertama yang kabarnya didirikan berada di ibu kota Pyongyang. Kota yang selama ini dikenal sebagai pusat pemerintahan Korea Utara dan simbol dari ideologi Juche. Pembangunan masjid di kota ini tentu saja mengundang banyak spekulasi. Banyak yang bertanya, apa alasan Kim Jong-un membangun masjid? Apakah ini bentuk pengakuannya terhadap Islam sebagai agama yang berkembang pesat di dunia? Ataukah ini merupakan strategi politik untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Islam? Sebagian analis politik percaya bahwa langkah Kim Jong-un membangun masjid bisa jadi merupakan upaya diplomasi yang cerdas. Korea Utara selama ini menghadapi tekanan ekonomi yang besar akibat sanksi dari negara-negara Barat. Dengan membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara Muslim, terutama di Timur Tengah, Kim Jong-un mungkin berharap bisa mendapatkan dukungan ekonomi dan politik dari negara-negara tersebut. Namun, ada juga yang percaya bahwa keputusan ini adalah bagian dari perubahan pribadi yang dialami Kim Jong-un. Jika benar ia telah masuk Islam, maka mendirikan masjid adalah langkah logis berikutnya untuk memastikan bahwa Islam bisa mulai berkembang di Korea Utara. Jika pemimpin tertinggi Korea Utara saja sudah menerima Islam, maka kemungkinan besar akan ada perubahan dalam kebijakan agama di negara ini. Tentu saja, pembangunan masjid di Korea Utara bukanlah sesuatu yang bisa terjadi begitu saja tanpa ada tantangan. Negara ini selama bertahun-tahun telah menanamkan paham ateisme di benak rakyatnya. Ideologi Juche mengajarkan bahwa pemimpin negara adalah satu-satunya sosok yang layak dihormati, dan tidak ada tempat bagi kepercayaan kepada Tuhan. Jika tiba-tiba ada masjid yang berdiri di Pyongyang, bagaimana reaksi rakyatnya? Apakah mereka akan menerimanya? Atau justru melihatnya sebagai ancaman terhadap sistem yang selama ini mereka yakini? Beberapa laporan menyebutkan bahwa pembangunan masjid dilakukan secara tertutup dan tidak banyak dipublikasikan di dalam negeri. Pemerintah Korea Utara mungkin ingin melihat bagaimana respons masyarakat sebelum secara terbuka mengakui keberadaan masjid ini. Namun, di luar negeri, berita ini langsung menyebar dengan cepat. Banyak umat muslim di berbagai belahan dunia yang menyambut baik kabar ini dan berharap bahwa ini adalah awal dari perubahan besar di Korea Utara. Jika benar Kim Jong-un membangun masjid, maka ini bisa menjadi titik balik dalam sejarah negara tersebut. Sebagai negara yang selama ini dikenal sebagai negara tertutup, jika Korea Utara mulai menerima Islam, maka dampaknya bisa sangat besar. Bisa jadi, negara ini perlahan akan membuka diri terhadap agama-agama lain dan mulai mengizinkan kebebasan beragama bagi rakyatnya. Namun, ada juga skeptisisme terhadap berita ini. Beberapa pihak meyakini bahwa pembangunan masjid hanyalah strategi politik untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara Muslim. Mereka berpendapat bahwa meskipun masjid dibangun, bukan berarti Islam akan benar-benar diizinkan berkembang di Korea Utara. Bisa jadi, masjid ini hanya digunakan untuk kepentingan diplomasi dan bukan sebagai tempat ibadah yang bebas bagi masyarakat Korea Utara. Terlepas dari motif di balik pembangunan masjid ini, satu hal yang pasti adalah bahwa Islam semakin mendapatkan perhatian di Korea Utara. Mungkin saat ini hanya ada beberapa orang yang berani menjalankan Islam secara diam-diam. Tetapi jika pemimpinnya sendiri menunjukkan minat terhadap Islam, maka kemungkinan besar dalam beberapa tahun ke depan, Islam bisa mulai tumbuh di negara tersebut. Jika benar Kim Jong-un telah masuk Islam dan mulai membangun masjid, maka dunia akan menyaksikan salah satu perubahan paling mengejutkan dalam sejarah. Dari negara yang menutup diri terhadap agama, menjadi negara yang mulai memberikan ruang bagi Islam untuk berkembang. Tentu saja, perubahan besar seperti ini tidak akan terjadi dalam semalam. Bisa jadi, akan ada banyak tantangan di dalam negeri, baik dari kalangan pejabat tinggi yang masih berpegang pada ideologi lama, maupun dari masyarakat yang telah lama hidup di bawah sistem ateisme negara. Namun, jika ini adalah bagian dari rencana besar Kim Jong-un untuk mengubah arah Korea Utara, maka dunia bisa menyaksikan bagaimana sebuah negara yang selama ini dianggap anti-agama perlahan mulai membuka pintunya bagi Islam. Sebagai umat Muslim, kita hanya bisa berharap bahwa ini adalah langkah nyata menuju perubahan yang lebih baik. Jika benar Kim Jong-un telah mendapatkan hidayah dan mulai membuka jalan bagi Islam di Korea Utara, maka kita doakan agar ia tetap istiqomah dan bisa membawa perubahan yang positif bagi rakyatnya. Dan jika ternyata berita ini hanya sekadar spekulasi atau propaganda politik, kita tetap bisa mengambil hikmahnya, bahwa Islam adalah agama yang terus berkembang dan menarik perhatian banyak orang di seluruh dunia, bahkan di tempat-tempat yang sebelumnya tidak kita duga. Satu hal yang pasti,
Hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Bahkan kepada seorang pemimpin negara yang selama ini dikenal sebagai diktator paling keras di dunia. Jika Allah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Subhanallah, sahabat semua, terlepas dari benar atau tidaknya berita ini, satu hal yang tidak bisa kita pungkiri adalah Islam semakin berkembang pesat di seluruh dunia. Apakah ini pertanda kemenangan Islam yang sesungguhnya? Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara muslim yang mendapatkan informasi ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.